Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini penampilan saya yang ke-100 Bapak Ibu. Dikurangi nolnya 2. Tadi waktu saya mau ke belakang, datang ke acara ini, sudah padat, sudah macet, mobil-mobil yang mau datang juga ke acara ini. Jadi inisiatif Kak dekati salah satu mobil. Kutanya Mi, Pak, mendingan Bapak parkir mobilnya di depan masjid. Sama-sama mau jalan ke belakang. Mau juga nonton tuh acaranya 17 Agustus di belakang. Nah bilang, ih maaf tidak Daeng. Ini saya berhenti macet gara-gara ada truk di depan yang lagi mogok. Kukira Tommy mau sama-sama ikut nonton acara di belakang. Oke, itu tadi selingan. Saya mau perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rahul Dinggasing. Biasa dipanggil Citra, biasa juga dipanggil Yudi. Mana-mana Jo. Yang penting Nana senang, kita bahagia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Agustus, ramai negara kita mengadakan berbagai macam lomba. Termasuk tahu di Taman Sarinda, ada lomba-lomba yang sempat diadakan. Ya, jadi, tapi sebagai informasi saja, saya juga pernah ikut-ikut lomba. Saya mantan juara, Bu, Bapak, lomba balap karung tingkat RW. Pemecah rekor, lomba makan kerupuk tingkat RW. Walaupun berapa kali Kak dikalong sepotong kerupuk karena tidak kukunya Ki untuk mempertajam rekorku. Belum ada yang pernah pecahkan. Berkali-kali Kak juga ikut lomba nyanyi solo tingkat RW. Pernah Kak menang? Tidak pernah Kak menang. Kenapa bisa? Karena kalau saya nyanyi Bapak Ibu, semua terjadi kegaduhan. Ibarat judi sabung ayam yang digebrek polisi. Sering lari ke sana kemari orang. Jadi terima kasih banyak buat panitia yang mengundang saya. Bukan untuk bernyanyi. Karena kalau bernyanyi, bisa-bisa viral di perumahan tak. Dikira ada judi sabung ayam. Apalagi banyak warga yang datang di sini. Ada juga Pak RW dengan jajarannya. Nanti bingung Pak RW mau lari kemana. Di belakang tak ada sungai. Depan tak ada sungai. Kiri kanan orang sudah baku tabrak Pak RW. Baku lapo-lapo berlari pulang. Jangkit tertipu Pak RW. Suaraku memang serak-serak seksi. Agak ngebas-ngebas mempesona. Makanya itu yang buat istriku tertarik sama saya. Suaraku kalau bernyanyi ngebas-ngebas tonji. Tapi ngebas-ngebas pakai simbung, pakai rumbang. Ya toh? Kompleks perumahan Taman Sarinda Tamarunang. Weh, labu dah. Panjang sekali tahu namanya. Taman Sarinda. Kalau orang menyebut kata Taman Sarinda, yang ada di benaknya banyak pasti taman di dalam kompleksnya. Ada memang tahu. Ada taman hidroponik. Rencana Pak RW beserta jajarannya akan membangun taman-taman lainnya seperti taman baca, taman bermain, dan taman impian Jaya Ancol. Nah lengkapi juga dengan si manis jembatan Ancol dengan kerabat-kerabatnya. Ay, kalau saya tidak mau datang Pak RW. Malak Kak, biarpun manis Ki, tapi kalau tetang, lari ya. Macanda, ada juga tahu istilahnya Pak RW. Itu masyarakatnya suka bercanda. Makanya kalau Pak RW lihat, banyak masyarakat tak ini yang awet-awet muda Ki. Ibu-ibu bapak-bapaknya. Contohnya Pak Iwan. Umurnya Pak Iwan mungkin kurang lebih 52. Tapi kelihatan masih tua 41 Ki. Awet Ki. Itu tadi Pak, karena suka Ki bercanda. Mungkin juga Pak RW pernah dengar gosip-gosip ada ibu-ibu yang bertengkar. Itu bercanda Ji Pak. Lagi latihan acting karena ke depan mau Kak bikin konten komedi bersama ibu-ibu. Jadi latihan memang tahu. Ada juga gosip-gosip, ada bapak-bapak yang mengeluh sampahnya tidak diambil. Itu juga bercanda Ji Pak, main-main Ji. Tidak mungkin seperti itu karena petugas sampah tak rajin Ki. 3 kali sehari datang untuk ambil sampah. Kalau tidak terambil Ki, mungkin kesasar Ki Kodem karena perumahan ini luas Ki. Mirip-mirip Ki Bukit Baruga.
Jadi kalau Pak Amar yang ujung rumahnya ada di Capak, paling ujung, itu mohon maaf Pak Amar, bukan tahu tidak ada niat dari petugas sampah untuk diambil sampah tak, tapi kesasar ki untuk dapat rumah tak yang paling Capak ujung. Saya juga Pak sempat tongkak kesasar kalau masuk perumahan ini. Kadang kalau masuk Kak, tulu-tulu suka dapat Kak salah satu rumah kontrakan mahasiswi. Kalau seperti itu kejadiannya, pergi Pak minta tolong sama salah satu mahasiswi. Kalau bukan dia bonceng Kak, saya yang bonceng Ki ke rumahku. Tapi kulihat dulu, ada tidak istriku di depan rumah? Kalau ada Ki, tidak mau Kak. Bisa-bisa cemburu Ki. Nah kira ada maksudku. Tuh, nah kira mungkin selingkuh Kak. Ternyata tidak juga dong. Kesasar aja sampai di rumahnya mahasiswi minta tolong Kak. Tapi yang bikin heran Bapak Ibu, dalam sebulan itu ada Kak kurang lebih 10 kali kesasar. Dan yang bikin heran juga, kalau kesasar Kak tidak pernah Kak kesasar di rumah kontrakannya mahasiswa, tapi selalu tong ke mahasiswi. Nggak tahu kenapa ada begitu. Ya toh. Berbicara masalah sampah, saya Bapak Ibu pernah juga saya alami 1 minggu lebih sampahku tidak diambil. Jengkel Kak karena baunya menyengat. Jadi ku telepon ke petugas sampahnya. Kalau perlu itu hari video call Kak. Ini. Sampahku di blok A. Nomor 1 belum diambil-ambil. Segera ya. Segera tahu. Ternyata kesasar di blok sebelah bilang. Di kompleks sebelah. Tidak sampai aja 15 menit. Rapi bersih sampahku. Terangkut semua. Mungkin malah lagi dengan rambut gondrongku. Nah kira-kira preman atau intel. Jadi saran saya buat bapak-bapak, kalau mau ki sampah tak rajin diambil, pelihara ki rambut tak, kasih gondrong ki. Ada yang bertanya, Pak Rahul, kalau misalnya rambutku stagnan nih, tidak bisa tumbuh-tumbuh, pakai ki wig sayang. Kenapa nak susah kamu mah? Kalau tidak ada wig tak ke rumah ki. Banyak wigku, biasa ku pakai untuk ngalang di sampingnya Monumen Mandala kalau malam. Bercanda ya. Macanda, suka bercanda. Saya lelaki tulen. Mau coba? Saya Pak, sebenarnya bukan penduduk pertama yang tinggal di sini. Terdampar aja tinggal di sini. Dan setelah saya jalani, ternyata memang enak tahu tinggal di Macanda. Kalau pagi, sejuk-sejuk ala-ala Bukit Baru Ki. Kalau pagi. Iya toh? Tapi kalau ngomong-ngomong, Bukit Baruga dan perumahan tak tidak jauh beda ji fasilitas yang ada di dalamnya. Mau contoh, di Bukit Baruga ada kolam renang yang istilahnya namanya kolam renang Bugis Water Park, wahana. Kita juga ada di wahana kolam renang. Di Bukit Baruga bayar, kita gratis. Ji. Kalau tidak percaya pergi maki ke ujung juga samping rumahnya Panglima Pak Yusuf. Ada kolam di sana yang terbentuk secara alami. Langsung maki berenang, berendam. Enak tonji. Yang bikin kolam kita lebih bagus, kadang-kadang airnya menyapa sampai ke rumah tak. Jadi kalau musim hujan Pak, airnya meluap sampai masuk ke rumah tak. Jadi kalau seperti itu kejadian, kadang Panglima menelpon nih dari Malino, WA di grup. Bagaimana Bapak-bapak? Aman kompleks. Karena kita ini warga kodong, orangnya pengertian, baik hati, supaya tidak pusing ki Panglima dengan pekerjaannya dibilang Tommy. Aman Panglima. Apa aman? Mengambang semua yang barang-barangnya Panglima. Baju kosnya mengambang nih. Celananya mengambang nih. Dengan yang lain-lainnya. Iya toh? Jadi saya ada lagi persamaannya dengan Bukit Baruga. Kalau di Bukit Baruga ada masjid di depan kompleksnya. Kita juga ada tonyi masjid, Pak. Malahan lebih strategis ki masjid tak daripada masjid di Bukit Baruga. Pinggir jalan ki. Ada juga penjual bakso Toraja. Tempatku ambil kerupuk 5, biasa ku bilang ambil 2. Tidak apa-apa. Kayak menjual itu Pak Husni, temanku ji sama supporter PSM. Tapi kadang Pak, ada kegalauan di hatiku kalau mengetahui
isi kas yang ada di Masjid Bukit Baruga dengan Masjid Tak. Kalau di Bukit Baruga kan biasa kalau hari Jumat itu diumumkan sebelum khutbah Jumat itu pengeluaran kas sekian, pendapatan kas sekian, sisa saldo 150 juta. Weh, agak ngetring tahu kedengaran. Tapi kalau di masjid Pak, sama Tonji biasa kalimatnya hampir sama, Ji. Pendapatan dari jamaah sekian, pengeluaran sekian, sisa saldo langsung menurun volumenya Mister 150.000. Kaget Kak, kira salah dengar Kak. Kutanya ke anakku yang duduk di sampingku, Raka, berapa Nabi bilang itu tadi Mister? 150 juta atau 5.000? 150.000 ayah. Hah, tak bangga ya. Teguran buat saya dan teguran buat warga-warga Sarinda semuanya. Rajin-rajin Ki memberi sumbangan di masjid supaya terbangun kedua masjid tak tingkat 2. Ya toh? Sebagai ladang amal ibadah juga buat kita untuk hari nanti. Saya Pak RW, Bapak Ibu, hampir ke 6 tahun tinggal di sini. Kurang lebih ku tahu Ki kebiasaan aktivitas warga-warganya. Contohnya, ada salah satu warga yang hobi nembak-nembak. Jadi kalau kadang saya malam-malam itu nonton berita, tiba-tiba kaget kata bangkai ada ku dengar suara dus tak dus tak dus tak dus tak. Keluar Kak, ternyata Haji Jamal lagi latihan menembak. Ada juga sertifikatnya tahu. Tapi akhir-akhir ini bertanya-tanya Kak, jarang nih kulihat latihan nembak. Cek and recheck, ternyata cedera lutut Kiko dong. Mungkin saat latihan di Espen Batua gaya mopang terhantuk batu lututnya jadi cedera Ki. Jadi saya doakan semua Haji Jamal semoga cepat sembuh, sehat-sehat Ki dan latihan menembak kembali supaya tak bangka-bangka ya lagi. Ada juga warga Pak, pendukung sejatinya PSM. Jadi kalau main PSM di Parepare, dia dengan putrinya dengan semangat 45 pergi nonton ke sana walaupun naik motor Ji. Hujan badai panas terik. Pulang-pulang ramai musuh mi. Tidak pergi kerja. Terus yang terakhir yang saya pernah tahu, ada warga yang 2 bulan jadi Sarinda, 7 bulan di Dubai. Tapi kalau pulang-pulang nih Pak, antri warga di depan rumahnya. Karena bawa ke madu yang bisa bikin kuat bapak-bapak, ibunya bahagia. Anaknya tahu dapat apa? Anaknya dikasih uang jajan sama bapaknya. Ini, Ais, pergi kau beli baksonya Pak Husni di luar, di depan masjid. Sudah itu kerja bakti kau bersih-bersihkan masjid. Sudah pi maghrib baru pulang kau. Bapak sama ibu mau kerja bakti juga di rumah, bersih-bersih. Oke, sebagai penutup, satu hal yang paling saya suka tinggal di Taman Sarinda, Tamarunang. Kekompakan bapak-bapaknya tahu. Saking kompaknya, kalau ada undangan dari RT, kompak tidak datang. Jadi pas hari hanya, yang datang 2 jikodong. Yang punya rumah sebagai tempat diadakan rapat dengan Pak RT. Nah bilang Pak RT, saja Ki. Balas si Pak RT buat banyak undangan, tapi 2 aja yang hadir. Oke, sekian. Terima kasih, saya Raul Degasing. Selamat malam.